Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kuliah online untuk arsitektur hijau minggu kelima. Pada minggu ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait OTTV atau Overall Thermal Transfer Value, dan kita juga akan belajar tutorial penggunaan kalkulator OTTV sesuai dengan standar dari pemerintah DKI Jakarta. Kalkulator OTTV ini dikeluarkan oleh Green Building Jakarta, di mana kita bisa mendapatkannya dari https greenbuilding.jakarta.go.id. Kalkulator OTTV yang disediakan oleh pemerintah Jakarta berupa file Excel, di mana kita perlu melakukan kalkulasi terhadap setiap bangunan untuk mendapatkan perizinan. Jadi saat ini di Jakarta, semua bangunan tinggi diharuskan untuk memiliki nilai OTTV tidak melebihi 45 watts per meter persegi. Sehingga kita perlu menghitung pada desain kita berapakah nilai OTTV-nya. Sehingga kita dapat mengetahui apakah bangunan yang kita desain memenuhi standar minimal bangunan yang diizinkan untuk dibangun di Jakarta atau tidak. Kita bisa buka pada link berikut. Di greenbuilding.jakarta.go.id. Jika kita lihat ke bagian bawah, kita akan mendapatkan panduan penerapan bangunan gedung hijau. Lalu kita dapat klik di kalkulator OTTV atau OTTV kalkulator, lalu kita bisa unduh. Dari hasil unduhannya, kita akan mendapatkan satu template Excel kalkulator OTTV dan juga petunjuk pengisian OTTV untuk wilayah DKI Jakarta dalam bentuk file PDF. Kembali lagi, di sini kalkulator OTTV ini yang disediakan dalam bentuk file Excel terdiri atas 9 sheet. 8 sheet pertama, yaitu sheet 1 sampai sheet 8, menunjukkan 8 orientasi bangunan, sehingga kita dapat memilih sheet mana saja yang kita isi sesuai dengan kondisi bangunan kita. Tidak harus semua sheet diisi, hanya sheet di mana kita memiliki fasad bangunan yang menghadap pada orientasi tersebut saja yang kita isi. Sedangkan sheet terakhir, yaitu sheet 9, merupakan summary OTTV yang menunjukkan summary dari keseluruhan OTTV berbagai orientasi bangunan dan merupakan nilai akhir OTTV bangunan secara keseluruhan. Terkait kolom yang perlu diisi dalam kalkulator OTTV ini, ada 2 jenis kolom. Yang pertama adalah kolom putih, di mana kita bisa mengetikkan angka dengan menggunakan simbol titik sebagai koma, dan juga kolom orange di mana terdapat drop down list dan kita perlu memilih satu pilihan yang paling sesuai dengan desain kita. Contoh, di bagian identifikasi spesifikasi sistem fenestrasi eksterior, kita dapat mengetikkan nama dari fenestrasinya, nilai SAGC, dan nilai U-value. Sedangkan untuk ada atau tidaknya peneduh luar dan kode spesifikasi peneduh luar, kita dapat melakukannya dengan memilih salah satu pilihan di dalam drop-down list yang disediakan. Terkait input data apa saja yang perlu kita masukkan dalam Excel ini, cukup simple sebetulnya. Yang pertama itu adalah data proyek, berisi nama proyek dan lokasi, dan ini hanya dapat diisi di sheet utara dan akan terkopi secara otomatis ke semua sheet berikutnya. Yang kedua, kita perlu memilih tipe konstruksi dinding.
apa materialnya dan apa warnanya. Yang ketiga, kita perlu memilih spesifikasi sistem fenestrasi atau jendela, beserta juga spesifikasi peneduh luar. Dalam kalkulator ini terdapat 3 tipe peneduh luar, yaitu horizontal, vertikal, dan egret. Dan kita bisa memilih salah satunya untuk masing-masing sistem fenestrasi. Yang ketiga adalah identifikasi fasad, di mana kita mengidentifikasi luasan fasad serta luasan fenestrasi yang ada. Baik, kita akan langsung coba menggunakan kalkulator yang ada, template kalkulator yang telah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Template ini berupa file Excel. Jika kita lihat di sini, ada summary OTTV, lalu ke arah sebelah kiri, ada semua orientasi bangunan dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut, diakhiri dengan summary OTTV. File kalkulator OTTV yang resmi biasanya memiliki logo Jakarta ya, logo pemerintah DKI Jakarta di bagian header-nya. Saya akan bukakan satu contoh proyek. Ini adalah sebuah desain bangunan hotel memiliki 8 lantai ya keseluruhan, dan kita akan coba gunakan contoh desain ini untuk kita input datanya ke dalam kalkulator OTTV sehingga kita bisa tahu berapa nilai OTTV dari gedung ini. Pertama, kita perlu menginput identitas proyek, yaitu nama dan alamat. Kita dapat lihat di sini untuk nama dan alamat. Input nomor 1 sudah selesai dan ini akan otomatis tercopy ke semua sheet yang ada. Lalu kita akan melihat dalam desain bangunan ini memiliki 4 tampak, ya, ada tampak barat, tampak selatan, tampak timur, dan tampak utara, sehingga kita nantinya hanya akan mengisi 4 orientasi saja. Utara, timur, selatan, dan barat. Sedangkan timur laut, tenggara, dan barat daya akan kita kosongi. Jadi tidak selalu semua sheet harus kita isi, tergantung dengan dengan bentuk bangunan kita. Jika ada satu buah fasad yang dia tidak presisi menghadap utara atau timur laut seperti itu, lalu mana yang harus dipilih? Kita pilih yang paling mendekati. Dalam kalkulator ini kita pilih yang paling mendekati. Jika dia lebih condong ke arah utara, maka kita pilih utara. Jika dia lebih condong ke arah timur laut, maka kita pilih timur laut. Sehingga kita melihat keterdekatannya dengan orientasi tersebut. Input data kedua yang perlu kita isikan adalah identifikasi spesifikasi dinding eksterior. Dalam bangunan ini, kita perlu melihat apa jenis dindingnya. Di sini dikatakan dinding plester aci. Ya, dinding plester aci, kemungkinan besar ini adalah batu bata yang diplester dengan aci. Dan hanya ada satu tipe dinding, maka kita isikan di sini bahwa hanya ada satu tipe dinding. Lalu kita lihat bentuk konstruksinya. Dinding tersebut adalah brick wall atau bata. Warnanya kita pilih putih semi gelap, ya, karena kita anggap tidak terlalu reflektif.
Jika kita memiliki lebih dari satu jenis dinding, maka kita bisa menambah yang kedua dan yang ketiga. Pilihan yang disediakan adalah brick wall, dinding bata, glass back panel, ini ada biasanya untuk curtain wall, glass back panel with insulation, ini juga biasa untuk curtain wall. Hebel wall adalah dinding dengan material hebel dan konkrit precast. Ini untuk dinding beton bertulang. Untuk pilihan warna yang disediakan ada sangat banyak, kita pilih yang paling mendekati dengan bangunan kita. Input data yang kedua sudah selesai, kita akan masuk ke input data nomor 3, yaitu tentang sistem fenestrasi eksterior, atau secara sederhana kita bisa katakan ini adalah jendela kaca. Jika kita lihat ke bangunan, pertama kita punya jendela tipikal yang ada di ruang-ruang kamar, yaitu kaca 8 mm, lalu di bagian bawah ada jendela aluminium, kemungkinan ini aluminium frame dengan kaca, dan juga ini hiasan, ada kaca kecil di bagian kanan bawah, seperti ada 3 macam bukaan tersebut. Lalu karena hanya diberi informasi terkait satu jenis kaca, yaitu kaca 8 mm, kita anggap ketiga tipe jendela ini menggunakan tipe kaca yang sama. Maka akan saya tulis di sini yaitu kaca 8 mm. SHGC bisa kita dapatkan dari brosur yang dimiliki oleh produsen kaca. Di dalam gambar ini tidak ada info tentang SHGC, adanya yaitu SC 0,52. Ini sama intinya SC dan SHGC, namun harus kita kalikan dengan 0,86. Jadi jika kita memiliki datanya SC, maka kita kalikan 0,86 dikali 0,52. Kita akan menemukan nilai SHGC. Lalu untuk V value bisa kita langsung masukkan UV di sini 2,8, 2,8. Lalu apakah memiliki peneduh luar? Sepertinya tidak memiliki. Ya, tidak ada peneduh luar dari belakang, dari arah samping tidak terlihat ada peneduh luar, sehingga kita pilih 0. Kalau 0 berarti kita tidak perlu memilih jenis shadingnya, dan akan muncul kalkulasi bahwa SC atau shading coefficient adalah 0,52, sama ya, sama dengan yang tertera di gambar proyek. Selanjutnya yaitu adalah peneduh luar. Ada 3 peneduh luar, yaitu horizontal atau mendatar, vertikal, dan juga ekret. Walaupun tidak ada peneduh dalam kasus desain ini, saya akan coba simulasikan bagaimana kita bisa memasukkan jenis shading. Kita anggap misalkan jendela ini memiliki shading sepanjang 1 meter, ya, 1 meter, dan tingginya diukur dari bagian paling bawah jendela berapa. Misalkan kita tulis di sini 3,6, kemiringannya adalah 0, ya, SCF-nya langsung terhitung 0,88. Misalkan kita terapkan hal tersebut pada tipe fenestrasi kita, sehingga dia menggunakan peneduh, yes, seperti itu. Lalu kita pilih SH1, ya, shading horizontal 1, maka akan muncul nilai 0,46. Nilai ini berbeda dari nilai awal sebesar 0,52. Ya, jika kita tanpa peneduh maka 0,52. Jika kita menggunakan peneduh maka 0,46. Sehingga shading ini sangat berpengaruh terhadap shading coefficient total dari sebuah fenestrasi. Saya kembalikan ke 0. Sehingga dia kembali ke 0,52. Untuk pengisian
shading vertikal, kita perlu mengetahui jarak antar shading, panjang shadingnya, dan derajat kemiringannya. Untuk shading bentuk egret, dia seperti kubus tanpa tutup ya, jadi dia akan melingkari bukaan atau jendelanya. Kita memerlukan panjang, tinggi, dan juga panjang dari shadingnya atau ketebalannya. Input yang keempat yaitu terkait identifikasi fasad. Di sini kita perlu mengetahui apakah ada fasad yang mirip dalam bangunan ini. Jadi misalkan kita lihat bahwa di lantai 1 mirip dengan lantai 2, namun di lantai 1 ada 2 jendela kecil di sebelah kanan bawah, maka kita akan mengidentifikasikannya sebagai 2 fasad yang berbeda. Jadi kita akan ini menjadi fasad nomor 1, fasad nomor 2, lalu yang ketiga ini di sini ada fasad tipikal dari lantai 3 sampai lantai 7. Kita hanya perlu mengidentifikasikannya sebagai satu buah fasad, lalu nanti hasilnya akan kita kalikan. Kalikan 1, 2, 3, 4, 5, kita akan kalikan 5. Lantai paling atas, lantai 8, dia sedikit mirip ya dengan lantai tipikal, namun ada perbedaan di bagian tengah, dindingnya lebih lebar, sehingga dia juga akan kita pisahkan. Kita akan mulai ya dari yang paling bawah. Dari bawah lantai 1, kita akan melihat tinggi jarak antar lantai. Jarak antar lantainya di sini diketahui 3,6. 3,6. Panjangnya yaitu 24 meter. 24 meter, lalu area fasadnya terhitung secara otomatis. Tipe konstruksi dinding kita pilih EW1 batu bata, dan tipe konstruksi fenestrasi F1. Area bukaannya kita bisa hitung bahwa di sini ada 4 jendela dengan ukuran 2,5 kali 2,5 dan 2 buah jendela kecil dengan ukuran 0,6 kali 1,2. Kita hitung terlebih dahulu. 2,5 kali 2,5 untuk jendela besar dikalikan 4 buah sama dengan 25. Ya, terus di sini 25, lalu kita tambahkan 0,6 kali 1,2. Karena jendelanya ada 2, maka kita kalikan 2 sama dengan 1,44. 1,44. Total jumlah lantai yang sama adalah 1. Lalu kita ke lantai atasnya, tingginya adalah 3,6 sama ya. Dia hanya memiliki 4 bukaan jendela di sini. Ini bukan jendela ya. Panjangnya sama 24. Tipe dinding EW1, tipe fenestrasi F1, lalu area bukaan adalah 25, tadi sudah kita hitung, jumlah total lantai adalah 1. Saya perlu melihat ulang, ternyata di sini ada ketinggian yang berbeda, yaitu lantai 3, 4, 5 ketinggiannya adalah 3,6 dan lantai 6, 7 ketinggiannya adalah 3,3, sehingga ini akan kita pisahkan ya perhitungannya. Kita akan hitung untuk lantai 3, 4, 5 terlebih dahulu. 3,6, 24, EW1, F1, kaca sama, kita akan hitung area bukaannya. Di sini jendelanya adalah 1,4 kali 2,4 dan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,4 kalikan 6 buah
sama dengan 20,16. Jumlah lantai yang sama atau tipikal adalah 3 dari lantai 3, 4, dan 5. Lalu untuk selanjutnya ini sama, hanya ketinggian lantainya 3,3. Di sini 3,3, 24, PW1, F1 karena kita hanya punya satu tipe dinding dan satu sistem fenestrasi. Area bukanya sama dengan lantai 3, 4, 5 yaitu 20,16 dan jumlah lantai tipikalnya ada 2. Terkalkulasi. Lalu kita menuju ke lantai paling atas. Saya akan coba pisahkan menjadi 3 bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 untuk mempermudah. Bagian 1 lebarnya adalah 75,62, kita akan gunakan itu. Tingginya 3,3, panjang 7,562, PW1, F1, total jendela ada 2 jendela, 1, 2, jendelanya ukuran 1,4 kali 2,4, 1,4 kali 2,4 dikali 2 sama dengan 6,72. Jumlah lantainya 1. Kita lanjut ke bagian tengah. Kita akan ke tengah dan ke bagian paling kanan. Tingginya sekitar 4,5. Panjangnya kita gunakan panjang keseluruhan dikurangi bagian kanan dan kiri, yaitu ukuran yang sama 7,562, maka ini menjadi panjang bagian tengah. Jenis dinding EW1 batu bata dan kaca 8 mm atau F1. Area bukaannya sama karena memiliki 2 jendela 6,72. Jumlah total lantai 1. Yang paling kanan selanjutnya sama dengan paling kiri 3,3, 7,562. Lalu EW1, F1 tipe fenestrasinya dan luas area bukaan 6,72, jumlah lantainya 1. Semua data sudah kita input. Lalu di bagian bawah ada summary dari fasad yang kita hitung, yaitu terkait konduksi melalui dinding, konduksi melalui bukaan atau jendela, dan juga radiasi melalui bukaan. Jadi, panas yang masuk ke dalam bangunan itu jika dia melewati sebuah medium yang masif, opak ya, maka dia hanya akan memanaskan secara konduksi, sedangkan jika material tersebut transparan, maka ada 2 tipe bagaimana panas bisa masuk. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi, dan yang kedua adalah dengan cara radiasi. Di sini sudah akan terlihat berapa watt thermal yang tertransmisikan dalam bangunan. Dari konveksi dinding adalah 4262. Konduksi melalui bukaan kaca adalah 2413 dan radiasi dari kaca adalah 10.040. Jadi panas yang masuk ke dalam bangunan melalui radiasi kaca adalah paling besar dibandingkan dengan konduksi melalui dinding maupun kaca.
Ternyata saya melakukan input fasad ini pada sheet yang salah, seharusnya ini adalah tampak barat, tapi saya masukkan di tampak timur, namun sebetulnya prosesnya sama. Nanti akan saya coba pindahkan, ya harusnya saya isikan di sini, namun saya salah mengisi sheet. Namun setelah kita isikan, sebetulnya nanti dia akan otomatis tergenerate. Jadi di sini ini dia tergenerate angkanya, lalu akan muncul berapa total OTTV. Kita harus mengisi keempat fasad yang ada dari bangunan ini sebelum kita mendapatkan nilai OTTV secara keseluruhan atau total. Baik, sekian dari saya untuk tutorial penggunaan kalkulator OTTV sesuai standar dari pemerintah DKI Jakarta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.